Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Kabar baik ya. Semoga semuanya sehat. Sehat? Semuanya sehat? Oke, semuanya sehat ya. Di sini ada yang sudah mengenal kakak? Oh, belum ada. Oke, belum ada. Nah, adik-adik, perkenalkan, kakak merupakan guru baru di kelas ini adik-adik. Oke, belum ada yang kenal kakak kan? Oke, kakak akan memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Jendriku Putra Banoet. Kakak merupakan lulusan dari Universitas Nusa Cendana Kupang, program studi administrasi bisnis. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini adik-adik, mungkin kakak mau absen. Setelah itu saya minta salah satu dari adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, kakak akan absen. Dimulai dari Ido. Hadir? Oke, hadir. Karen? Oh, hadir juga. Oke, semuanya hadir ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa ya, teman-teman. Oke. Mungkin yang di depan mau memimpin kita dalam doa. Oke, bisa. Oke, bisa ya. Silahkan. Oke, berdoa selesai. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar sesuatu yang bisa bikin adik-adik punya uang jajan sendiri. Kira-kira apa ya adik-adik? Ada yang mau tebak adik-adik? Nah, tebak dulu dong. Ayo, ada yang tahu? Apakah tentang robot? Bukan ya. Apakah tentang main game? Bukan juga. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang bisnis, atau bisa juga kita sebut dengan jualan. Di sini ada yang pernah jualan? Ada yang pernah jualan? Atau di sini ada yang orang tuanya pernah jualan atau punya usaha gitu? Oh, ada ya. Oke. Nah, itu yang disebut dengan bisnis. Bisnis itu kayak adik-adik punya ide nih jualan es lilin rasa mangga. Terus adik-adik jual nih ke teman-teman. Adik-adik dapat uang nih. Nah, itu tuh yang disebut dengan bisnis adik-adik. Bisnis itu artinya menjual barang atau jasa untuk kita mendapatkan uang adik-adik. Barang itu biasanya berupa apa? Ya, makanan, apalagi minuman, apalagi pakaian. Ya, sepatu juga bisa, dan lain-lainnya. Banyak barang-barang yang lain adik-adik. Nah, terus kalau untuk jasa itu misalnya adik-adik bantuin orang nih bersihin sepatu, terus adik-adik dapat uang dari hasil membersihin sepatu itu juga disebut dengan menjual jasa adik-adik. Oke. Terus kenapa bisnis itu seru adik-adik? Mungkin ada yang tahu kenapa bisnis itu bisa dibilang seru? Nah, adik-adik tahu nggak? Bisnis itu bukan cuma bisa bikin orang dewasa loh. Dan bisnis itu bukan cuma untuk orang yang dewasa aja, tapi adik-adik juga bisa memulai bisnis kecil-kecilan nih. Seperti tadi kakak bilang, adik-adik bisa menjual es atau menjual jasa adik-adik, seperti membantu membersihin sepatu, terus dapat uang dari hasil bersihin sepatu itu adik-adik juga sudah belajar tentang bisnis itu. Nah, kenapa bisnis itu seru? Ada yang bisa tebak? Mungkin ada yang bisa tebak kenapa bisnis itu seru? Oke, tidak ada ya. Nah, bisnis itu bisa bikin uang adik-adik punya uang jajan sendiri.
bisnis juga bisa melatih adik-adik untuk bertanggung jawab terhadap hal-hal yang kecil seperti yang tadi kakak bilang. Terus bisnis juga bisa bikin adik-adik belajar untuk bekerja sama dengan teman. Kalau mungkin adik-adik mau berjualan bersama atau jualannya bareng teman gitu. Oke. Terus mungkin di sini ada yang bertanya, bagaimana sih caranya atau langkah-langkah jualan nih? Nah, itu langkah awalnya, mungkin ada yang tahu langkah awalnya gimana? Oke, dimulai dari ya betul, kita dari produk dulu. Kita menentukan nih produk mana yang kita mau jual. Misalnya mau jual es krim, jus buah, atau jual apa, stiker lucu gitu. Terus yang kedua itu adik-adik menghitung modal nih. Modal itu uang atau bahan yang digunakan untuk membuat sebuah produk adik-adik. Terus modal itu bisa digunakan untuk membeli seperti boleh kantong plastik, beli buah, beli es batu untuk keperluan membuat produk adik-adik. Terus langkah yang ketiga, adik-adik nih tentuin harga jual. Adik-adik bisa tentukan harga dari modal adik-adik, terus ditambah dengan sedikit keuntungan, misalnya gitu adik. Nah, dan yang terakhir, bukan yang terakhir adik-adik, yang keempat. Maksud kakak yang keempat. Yang keempat, adik-adik promosi ini hasil atau hasil buatan adik-adik nih ke teman-teman atau ke keluarga atau ke siapa aja nih yang mau beli. Terus yang kelima, adik-adik bisa catat penghasilan. Tuliskan, adik-adik bisa menuliskan semua penghasilan adik-adik, dimulai dari modal, berapa yang terjual, dan berapa keuntungan atau uang yang didapatkan dari hasil adik-adik menjual produk adik-adik tersebut. Nah, untuk contoh menghitung untung itu adik-adik bisa mari kita belajar sama-sama ya adik-adik. Misalnya nih, adik-adik jual es lilin rasa mangga nih. Nah, modal adik-adik itu 3.000 rupiah ya. Terus adik-adik misalnya jual dengan harga 5.000 nih. Untungnya berapa? Mungkin ada yang tahu? Modalnya 3.000. Terus adik-adik jual dengan harga 5.000. Untungnya berapa? Ada yang mau hitung? Ada yang tahu? Oh, minta diulangi. Oke. Modalnya 3.000. Terus adik-adik jual dengan harga 5.000. Berapa keuntungan yang adik-adik peroleh dari hasil penjualan es lilin rasa mangga? Oke, ada yang tahu? Oke, betul, 2.000. Oke, 2.000 ya. Itu jadi untungnya 2.000 ya adik-adik. Karena modal kita 3.000, terus kita jualnya 5.000. Kita hitungnya 5 kurang berapa? Oke, 5 kurang 3. 5 kurang 3 berapa? 5 kurang 3 berapa? 2. Nah, itu tuh. Itu merupakan modal yang kita dapatkan dari hasil penjualan kita, penjualan es gitu. Nah, terus adik-adik bayangin nih, kalau adik-adik bisa jual 10 es lilin, untungnya jadi berapa adik-adik? Kalau adik-adik bisa jual 10 es lilin, untungnya jadi berapa? Tidak ada yang tahu ya? Oke, untungnya jadi 20.000 adik-adik. Besar sekali kan? Nah, itu bisa meningkat lebih besar adik-adik. Kalau adik-adik rajin untuk membuat produk atau adik-adik rajin jualan, adik-adik sudah dapat keuntungan yang lebih besar dari yang sebelumnya. Oke, sekarang bayangin nih, adik-adik jual apa ya? Jual jus jeruk segar nih. Modal adik-adik 3.500.
terus adik-adik jual dengan harga berapa? Ada yang oke, 6.000 ya. Terus berapa keuntungan? Oke. Ya. Oke. Oke. Dari hasil jual tersebut kita bisa mendapat berapa keuntungan adik-adik? Oke. Itu sebagai tugas adik-adik di minggu yang akan datang ya, atau pertemuan berikutnya adik-adik. Adik-adik bisa bikin itu sebagai tugas. Oke. Ingat ya adik-adik, dikerjakan ya. Oke. Terus sekarang adik-adik coba bayangin nih, kalau adik-adik mau jualan, adik-adik mau jualan apa nih? Ayo sekarang coba pikirin nih, kalau adik-adik bisa jualan atau bisa membuat produk, adik-adik mau jual apa nih? Oke, sekarang coba adik-adik pikirin nih, kalau adik-adik mau jualan, adik-adik mau jualan apa? Terus namanya apa? Harganya berapa? Untuk biar lebih seru, adik-adik bisa nih gambar di kertas produk apa yang mau dijual, terus dikasih nama, dan terus di situ harganya berapa tuh. Lalu adik-adik kumpulin nih ke depan. Oke? Di kertas ya, kakak tunggu sekarang. Oke, semua mau ya? Oke. Oke, semua sudah kumpul ya? Sudah kumpul yang tadi kakak bilang? Oke, sudah. Nah, teman-teman, hari ini kita udah belajar tentang apa? Apa itu bisnis? Kenapa bisnis itu seru? Terus gimana cara mulai bisnis? Dan gimana cara hitung untung? Ternyata jualan itu seru ya adik-adik ya. Nah, adik-adik tidak perlu tunggu untuk besar atau dewasa untuk adik-adik bisa memulai bisnis. Adik-adik bisa mulai dari hal-hal kecil, atau adik-adik bisa mulai dari sekarang nih adik-adik. Nah, untuk tugas minggu depan, adik-adik kakak minta adik-adik tulis di kertas rencana bisnis adik-adik. Yang pertama itu apa yang adik-adik mau jual, terus berapa harga jual dan modalnya berapa, terus nama usaha nama usahanya adik-adik itu apa, terus yang terakhir tuh gimana cara promosinya ke orang-orang tuh. Setelah itu gambar produknya dan hias sekreatif mungkin adik-adik. Siapa tahu bulan depan adik-adik bisa jadi apa ya, pengusaha cilik. Oke. Nah, jangan lupa ya adik-adik dikumpulin minggu depan. Semuanya mau ya? Mesti mau. Oke. Bersedia? Oke. Nah, untuk itu terima kasih atas perhatiannya adik-adik. Sampai jumpa di pelajaran minggu depannya. Ingat adik-adik, berani mencoba, berani sukses. Oke, ingat, berani apa? Berani mencoba, berani sukses. Oke. Adik-adik, sampai jumpa.